Halo, bertemu lagi dengan saya Raiko, mahasiswa jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di video pembelajaran kita kali ini masih membahas topik yang sama, yaitu ada bab sistem persamaan linear dua variabel. Nah, fokus kita kali ini adalah metode penyelesaian dalam sistem persamaan linear dua variabel. Langsung saja, untuk yang pertama ada beberapa metode yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama ada metode grafik, substitusi, dan eliminasi. Untuk metode yang pertama, yaitu ada metode grafik, yang merupakan penyelesaian SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Dengan metode grafik ini adalah koordinat titik potong grafik kedua garis dari persamaan-persamaan linearnya. Nah, jika diketahui ada dua persamaan, yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1 dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2, maka ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menemukan penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita menentukan titik-titik potong pada sumbu X dan sumbu Y dari kedua persamaan tersebut. Nah, selanjutnya kita membuat grafik garis lurus dari titik-titik yang kita peroleh pada titik potong sumbu X dan sumbu Y dari kedua persamaan tersebut. Nah, setelah kita membuat garis lurus dari dua persamaan tersebut, kita bisa menentukan titik potong dari kedua garis tersebut. Nah, di sini jika dua buah garis terletak pada bidang koordinat yang sama, ada beberapa kemungkinan, yaitu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dua garis tersebut akan berpotongan, maka himpunan penyelesaiannya akan tunggal. Nah, yang kedua, di sini garis tersebut akan saling berhimpit. Nah, karena dia berhimpit, maka himpunan penyelesaian itu akan tak hingga banyaknya. Sedangkan kalau dia sejajar, maka dia tidak memiliki penyelesaian atau himpunan kosong. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah 2Y sama dengan 7, dan persamaan yang kedua 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Untuk metode grafik, langkah yang pertama adalah kita mencari titik potong pada sumbu X jika Y sama dengan 0, dan pada sumbu Y jika X sama dengan 0, untuk yang persamaan pertama, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 7. Karena untuk mencari titik potong pada sumbu X, kita misalkan Y sama dengan 0, maka X ditambah 2Y sama dengan 7, kita dapat jadi X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 7, maka diperoleh X sama dengan 7. Jadi di sini titiknya menjadi 7,0. Untuk X sama dengan 0, maka X tambah 2Y sama dengan 7, sama dengan 0 ditambah 2Y sama dengan 7. Nanti kita peroleh Y sama dengan 7 per 2, sehingga didapat titik 0,7 per 2. Selanjutnya langkah kedua, kita mencari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, itu pada persamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, untuk Y sama dengan 0, maka 2X tambah 3Y sama dengan 12, kita peroleh nanti, kita substitusikan nilai Y sama dengan 0, diperoleh X sama dengan 6, maka titiknya menjadi 6,0, dan untuk X sama dengan 0, kita peroleh Y sama dengan 4, sehingga titiknya ada di 0,4. Nah, langkah ketiga, kita harus menggambar garisnya pada grafik. Nah, pada persamaan pertama tadi diperoleh garis yang warna biru, dan pada persamaan yang kedua diperoleh garis yang warna merah. Di sini lihat ada perpotongan, yaitu ada di titik 3,2. Nah, jadi himpunan penyelesaian itu ada di koordinat 3,2, di mana X sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari contoh ini adalah 3,2. Selanjutnya ada metode substitusi, yang merupakan metode untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear dua variabel dengan mensubstitusi satu persamaan dengan persamaan yang lain. Nah, di sini terlebih dahulu kita menyatakan variabel yang satu ke dalam variabel yang lain dari suatu persamaan. Selanjutnya, mensubstitusikan atau menggantikan variabel itu dalam persamaan lainnya. Untuk lebih paham, kita lihat contohnya. Ada dua persamaan. Yang persamaan pertama 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Persamaan yang kedua, X dikurang Y sama dengan 3. Di sini persamaan X dikurang Y sama dengan 3 bisa kita ubah menjadi X sama dengan Y ditambah 3. Y-nya pindah ruas dari negatif menjadi positif. Lalu kita substitusikan persamaan X sama dengan Y ditambah 3 ke persamaan yang pertama, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Sehingga kita peroleh 2X ditambah 3Y sama dengan 6, yaitu menjadi 2 dalam kurung Y ditambah 3, karena nilai X adalah Y tambah 3, ditambah 3Y sama dengan 6, kita hitung, kita peroleh Y sama dengan 0. Nah, di sini karena kita sudah memperoleh nilai Y, kita substitusikan juga, kita masukkan nilai Y ke dalam persamaan yang kedua. Atau bisa ke persamaan yang sudah kita dapat, itu X ditambah 3, X sama dengan 3, Y ditambah 3. Jadi, karena nilai Y sama dengan 0, kita masukkan ke dalam persamaan X sama dengan Y tambah 3, maka kita peroleh X sama dengan 0 tambah 3, X sama dengan 3.
Di sini kita sudah mendapatkan nilai Y sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaian dari contoh ini adalah 3,0. Selanjutnya ada metode eliminasi, yang merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. Nah, apabila variabelnya ada X dan Y, untuk menentukan variabel X kita harus mengeliminasi variabel Y. Dan kalau kita ingin menentukan variabel Y, maka yang kita hapus atau kita eliminasi adalah variabel X. Ini contoh soal, ada dua persamaan juga. Yang pertama 4X ditambah 3Y sama dengan 11 dan X tambah Y sama dengan 3. Di sini karena kita ingin langkah pertama adalah eliminasi variabel Y, maka kita harus menghabiskan di variabel Y-nya. Kita lihat di persamaan yang pertama 4X ditambah 3Y sama dengan 11 dan persamaan yang kedua ada X tambah Y sama dengan 3. Di sini di persamaan yang pertama ada koefisiennya yaitu 3 dari Y, dan yang di persamaan kedua koefisiennya ada 1. Nah, karena kita ingin mengeliminasi dari Y, maka persamaan pertama kita kalikan 1 dan persamaan kedua dikalikan dengan 3. Supaya nanti kita peroleh bentuk yaitu persamaan pertama menjadi 4X ditambah 3Y sama dengan 11, dan persamaan yang kedua karena kita kalikan dengan 3 menjadi 3X ditambah 3Y sama dengan 9. Kita lihat di sini dari variabel Y pada persamaan pertama dan kedua sudah sama, yaitu 3Y sama dengan 3Y juga, maka kita bisa eliminasi. Jadi 4X dikurang 3X menjadi X, 3Y dikurang 3Y sama dengan 0, dan 11 dikurang 9 sama dengan 2. Jadi kita peroleh X sama dengan 2. Karena yang pertama tadi kita mengeliminasi variabel Y, yang kedua kita mengeliminasi variabel X. Di sini kita harus menyamakan dulu konstanta dari masing-masing variabel X di kedua persamaan tersebut. Persamaan pertama itu di 4X, persamaan kedua adalah X. Maka persamaan pertama kita kalikan dengan 1, di persamaan kedua kita kalikan dengan 4. Jadi kita peroleh 4X ditambah 3Y sama dengan 11, dan persamaan kedua 4X ditambah 4Y sama dengan 12. Kita kurangkan, kita eliminasi, 4X dikurang 4X sama dengan 0, 3Y dikurang 4Y sama dengan negatif Y, dan 11 dikurang 12 sama dengan negatif 1. Jadi kita peroleh Y sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 2,1. Di sini ada contoh-contoh kasus dari SPLDV yang khusus, yaitu pada persamaan 6X dikurang 2Y sama dengan negatif 2 dan 6X dikurang 2Y sama dengan 6. Ketika kita menggunakan metode grafik, maka kita peroleh gambar seperti di samping kiri. Terlihat bahwa gambar ini pada persamaan yang pertama, yang ada di gambar warna biru, dan persamaan kedua gambar warna merah garisnya. Di sini dia sejajar. Dengan menggunakan grafik, terlihat banget sangat sejajar. Karena di gambar grafik itu persamaan memiliki kemiringan atau gradien yang sama dan berbeda titik potong terhadap sumbu Y. Nah, sehingga kedua garis itu sejajar. Karena kedua garis ini sejajar, maka dia tidak memiliki titik potong, sehingga tidak memiliki penyelesaian. Nah, selanjutnya ada contoh kasus di mana di sini 6X dikurang 2Y sama dengan 4, dan persamaan kedua ada 3X ditambah Y sama dengan 2. Di sini pada grafik terlihat bahwa mereka dalam satu garis yang sama atau berhimpit. Sehingga dia ini memiliki titik potong yang sangat banyak dan memiliki penyelesaian yang sangat banyak atau tak hingga banyaknya. Oke, mungkin sekian video pembelajaran kita kali ini terkait metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Kurang lebih mohon maaf, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.